anong meron? Film dimulai dengan diperlihatkannya 3 gadis cantik yang bernama Sonya, Esther, dan Lea. Mereka adalah 3 bersaudara yang belum lama ditinggal mati oleh ayahnya. Di sana, mereka berdua meminta seorang pengacara bernama Hotman untuk mengurus pencairan warisan peninggalan ayahnya. Hotman sebagai pengacaranya mengatakan akan secepatnya mengurus semua itu agar mereka bertiga bisa menggunakan uangnya untuk keperluan mereka. Kemudian ia pun berpamitan dari sana. Di sini terlihat Esther yang sedikit kesal karena proses pencairan begitu lambat, karena ia ingin segera menggunakan uang itu untuk pergi ke kota. Sonya sebagai kakak tertua pun mencoba menenangkan Esther. Tak berapa lama setelah Esther dan Lia tertidur, di sana terlihat Sonya yang didatangi oleh seorang pria. Ternyata pria itu kekasih Sonya yang minta jatah servis dan ganti oli. Scene berganti, di malam berikutnya terlihat mereka bertiga yang sedang makan malam bersama. Selesai makan malam, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Seperti malam sebelumnya, Sonya masih belum tertidur menunggu kekasihnya datang untuk servis dan ganti oli. Di saat yang sama, ia mendengar suara orang mengetuk pintu. Ia pun segera membukakan pintu. Tapi di sini ia dibuat kaget, karena yang datang bukan kekasihnya, melainkan seorang pria asing dalam keadaan terluka. Ia pun berteriak histeris sampai Lea dan Esther keluar dari kamar. Mereka pun segera membawa masuk pria itu dan mengobati lukanya. Ternyata pria itu bernama Felipe. Di sini Esther sepertinya tertarik dengan Felipe dan begitu perhatian terhadapnya. Scene berganti, di pagi harinya terlihat Felipe yang terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia membuka lemari dan mencari sesuatu. Di sini sepertinya Felipe ada tujuan jahat. Di saat yang sama, tiba-tiba Esther mengetuk pintu. Felipe pun segera mengembalikan semuanya dan berpura-pura merasakan sakitnya. Esther yang membawakan sarapan untuk Felipe menyuruhnya untuk segera makan dan berganti baju. Di sini Esther kembali terlihat begitu perhatian kepada Felipe. Tapi tanpa sepengetahuan mereka ternyata Sonya menguping pembicaraan mereka dari luar. Setelahnya terlihat Sonya, Esther, dan Lia yang sedang berada di belakang rumah. Sementara di dalam rumah Felipe kembali terlihat mencari-cari sesuatu. Di sini ia menemukan sejumlah uang di dalam kamar Sonya. Sementara Lia yang hendak memberi makan ayam-ayamnya dibuat kaget. Ternyata semua ayam sudah mati. Seketika Sonya dan Esther pun menyalahkan Lea yang telah lalai mengurusnya. Lea yang tak terima disalahkan atas kejadian itu pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Lea yang membawakan makanan untuk Felipe. Ternyata Lea juga tertarik kepada Felipe. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Sonya muncul dan meminta Lea segera tidur. Di sini Sonya memperingatkan Felipe untuk tidak macam-macam dengan kedua adiknya. Di hari berikutnya terlihat Hotman yang sudah berada di rumah. Di sini Hotman mengatakan selangkah lagi proses pencairan uang warisan mereka akan selesai. Mereka bertiga pun terlihat begitu bahagia. Tapi dari dalam rumah ternyata Felipe menguping pembicaraan mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat Felipe hendak memejamkan mata, ia mendengar seseorang melempar sesuatu ke jendela beberapa kali. Ia pun mengawasi siapa sebenarnya orang itu. Tak disangka dari jendela kamar Sonya menyuruhnya untuk masuk ke dalam gudang. Ternyata orang itu adalah kekasih Sonya yang akan kembali minta jatah servis dan ganti oli. Pria itu bernama Jono. Sebelum ritual dimulai, Jono mengatakan sedang memburu seseorang pemberontak yang dicurigai bersembunyi di sekitar desa. Ternyata Jono adalah seorang tentara.
Tapi tanpa mereka sadari ternyata Felipe mengintip dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelahnya terlihat Sonya yang sedang menghitung uang simpanannya. Di saat ia hendak menyimpan uang itu, ia melihat lokernya sudah terbuka dan uang tabungannya sudah lenyap. Ia pun berusaha mencarinya ke sana kemari, sampai pada akhirnya ia menemukan uang itu di dalam lemari Esther. Ia pun langsung marah besar dan menuduh Esther telah mencurinya. Di sini Esther mencoba mengelak dari tuduhan itu karena ia tidak merasa melakukannya. Namun Sonya yang terlanjur marah terus memaki Esther. Leah yang melihat kejadian itu mencoba menenangkan mereka. Namun omongan Leah tak dihiraukan mereka berdua. Di sini Leah hanya bisa menangis melihat pertengkaran kedua kakaknya. Di pagi harinya terlihat Felipe yang memanggil Esther untuk sarapan. Di sini Esther semakin terpesona akan ketampanan Felipe setelah ia mencukur brewoknya. Di sini Felipe mencoba menghibur Esther agar ia tak mengambil hati atas kejadian semalam. Kemudian ia mengajak Esther untuk keluar mencari udara segar. Di sana mereka berdua terlihat berbincang-bincang berdua. Esther yang tertarik dengan Felipe pun mencoba memancing hatinya. Felipe yang merasa tergoda pun langsung menanggapinya dan terjadilah ritual kebun jagung bergoyang. Di hari berikutnya terlihat Felipe yang selesai mandi. Di saat yang sama Esther masuk ke sana. Tak disangka, tiba-tiba Esther langsung menyajikan onderdilnya di depan Felipe dan langsung menggodanya. Tapi di sini Felipe menolak godaan Esther. Esther pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Felipe sampai ia menolak hidangan selezat ini. Di sini Esther menduga pasti Sonya yang telah mempengaruhinya. Di saat Sonya dan Leah kembali ke rumah, tiba-tiba Esther langsung menyerang Sonya. Sonya yang tak tahu apa penyebabnya pun merasa tak terima dan pertengkaran di antara mereka pun terjadi kembali. Leah yang melihat kedua kakaknya bertengkar hanya bisa menangis. Kemudian ia keluar dari sana. Di sini Felipe berusaha menenangkan Leah yang terlihat begitu sedih. Tapi tak disangka, di sini Felipe juga merayu Leah. Leah yang terlihat masih polos pun terhanyut dalam rayuan Felipe. Sino? Scene berganti. Di hari berikutnya terlihat Felipe dan Leah yang sedang duduk berduaan. Di sini terlihat hubungan mereka yang semakin dekat. Felipe yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan langsung membuka segel Leah dan menjebolnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat mereka berdua yang sedang menikmati makan malam. Tiba-tiba mulut Leah keluar darah. Ternyata di dalam makanan itu terdapat pecahan kaca. Sonya yang melihat itu pun langsung mengambil obat dan mengobati mulut Leah. Kemudian ia meminta Esther untuk menggantikannya belanja esok pagi ditemani Felipe. Esther pun terlihat bahagia dengan permintaan Sonya. Esok paginya terlihat Esther yang ditemani Felipe sedang berbelanja di pasar. Tiba-tiba salah seorang pedagang di sana memanggil Felipe dengan nama Thomas. Esther pun bingung melihatnya. Di sana Esther mengatakan bahwa ia Felipe bukannya Thomas. Namun pedagang itu tetap bersikukuh ia adalah Thomas dan Felipe adalah nama ayahnya. Felipe yang terlihat gugup segera mengajak Esther pergi dari sana. Di tengah perjalanan pulang, Esther kembali terlihat menggoda Felipe. Awalnya Felipe tak menghiraukan semua itu. Tapi karena Esther terus menggodanya, Felipe pun tak kuasa menolaknya dan ia pun segera menggendong Esther ke kebun pisang. Sesampai di rumah, Esther terlihat masuk ke kamar Felipe. Di sana ia mengambil tas Felipe yang disembunyikan di bawah kasur dan membukanya. Di sini ia menemukan identitas asli Felipe.
Scene berganti. Esok paginya ketika mereka hendak sarapan, tak disangka Esther tiba-tiba membuka identitas Felipe. Di sini Felipe tak bisa mengelak lagi karena sudah tertangkap basah. Felipe pun mengakui bahwa Thomas memang namanya. Di sini ia menceritakan tujuannya masuk ke keluarga mereka. Awalnya ia berniat ingin merusak hubungan mereka bertiga dan menghancurkannya. Karena ia ingin membalaskan dendam orang tuanya yang mati karena Don Fidel, ayah mereka. Ia pun mengatakan semua kekacauan di rumah ini karena ulahnya. Namun seiring berjalannya waktu, niat itu hilang karena kebaikan mereka bertiga. Di sini ia merasa memiliki keluarga kembali dan meminta maaf atas semuanya. Namun di sini Esther tetap bersikukuh menginginkan Felipe pergi dari rumah itu karena ia sudah sakit hati dengan Felipe yang lebih memilih Lea. Ay, si Tomas pala. Panginoon, sa pagkain. Hapon nasarapan ako. Di hari berikutnya terlihat Esther yang mendatangi Jono. Di sini Esther menginformasikan bahwa ia mengetahui seorang pemberontak buruan Jono. Jono pun segera membawa Esther untuk menunjukkan tempatnya. Tapi di tengah jalan ia melihat foto Jono bersama istri dan anaknya. Ia pun merasa Jono telah mempermainkan kakaknya. Ia pun berencana memberitahu Sonya akan kejadian itu. Tiba-tiba ia mengambil HP Jono dan kabur. Jono yang tak terima pun langsung mengejar Esther. Di sini Esther mencoba menggoda Jono agar ia mempunyai kesempatan untuk menyerang Jono. Di saat Jono sedang merasa enak-enaknya, Esther mengambil sebuah batu dan memukul kepalanya. Jono yang merasa kesakitan pun langsung menangkap Esther dan menghabisinya. Kemudian ia pergi meninggalkan mayat Esther. Di malam berikutnya terlihat Jono yang kembali mendatangi Sonya. Di sini Sona menanyakan mengapa ia menelpon dirinya sampai beberapa kali di malam kematian Esther. Sonya curiga semua itu ada hubungannya dengan kematian Esther. Namun Jono tak terima dengan kecurigaan Sonya dan menamparnya. Kemudian ia keluar dari sana. Sementara di dalam gudang terlihat Felipe dan Lea yang sedang berduaan. Tapi tanpa mereka sadari ternyata Jono mendengar pembicaraan mereka dari luar. Ia pun langsung masuk dan menangkap Felipe. Di sini dengan kejamnya Jono menyiksa Felipe. Sonya yang tak tega melihat semua itu berusaha menenangkan Jono dan mengajaknya masuk ke kamar untuk bercocok tanam. Ternyata itu hanya siasat Sonya agar Felipe bisa kabur dari sana. Namun sial, di sini Jono mengetahui rencana Sonya. Ia pun segera keluar untuk mencari Felipe. Tapi tak diduga, tiba-tiba Sonya sudah berada di sana menodongkan pistol. Jono pun berusaha menenangkan Sonya agar ia tidak menembaknya. Dengan sedikit rayuan, Sonya pun lengah. Di sini Jono langsung merebut pistol itu dan berusaha membunuh Sonya. Beruntung di saat yang sama Lea datang dan langsung memukul kepala Jono. Jono pun terkapar kesakitan. Kemudian Sonya mengambil pistol dan menghabisi Jono. Setelahnya ia menyuruh Lea dan Felipe segera pergi dari sana dan film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film berjudul Pane Bugo. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Cukup sampai di sini saya menemani kalian. Semoga bisa menghibur dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dah.